Warta Lisan Online Sabtu dan Minggu tanggal 8 dan 9 Juli tahun 2020. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini kami mohon perhatiannya untuk mendengarkan beberapa warta lisan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Warta pertama, Majelis Jemaat menghimbau agar kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama keluarga setiap jam 8 malam dengan doa malam yang selalu kami kirimkan di grup WhatsApp Warta GKI Marta Direja. Warta kedua, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dapat memberikan persembahan dengan menggunakan 3 cara yang tersedia. Yang pertama, mengumpulkan persembahan menggunakan amplop yang dapat dituliskan tanggal dan nama atau kode pemberinya, yang selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor gereja kita. Yang kedua, memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang nomornya ada tertera di layar Anda. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dapat juga memberikan persembahan dengan cara men-scan QR code yang tertera di layar menggunakan aplikasi yang tersedia. Untuk memberi pemberian persembahan melalui transfer ataupun melakukan scan QR code, dimohon untuk mengirimkan bukti konfirmasi pemberian persembahan melalui nomor yang tertera di layar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari semua. Warta yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Jika Tuhan menghendaki dan tidak ada surat keberatan yang sah dari jemaat selama pewartaan, maka akan diteguhkan dan diberkati pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus tahun 2020, jam 9 pagi di GKI Marta Direja, dalam diri Saudara Kristia Hermawan dan Saudari Tantri Wiji Wijayanti, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan. Sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan ibadah online yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim dengan tema Kau Rangkai Air Mata Jadi Permata, dengan para petugas penyerahan Alkitab Penatua Abednego Dwi Setiadi, pengakuan iman Penatua Ganda Setiani, untuk pembaca warta dan persembahan Penatua Robert Karundeng. Supaya kebaktian dapat dihayati dengan baik dan menjadi berkat untuk kita semua, mari kita ikuti kebaktian online ini dengan sikap ibadah yang sungguh-sungguh bersama segenap keluarga kita. Dan jangan hanya seperti menonton tayangan televisi. Kiranya ibadah kita dapat berjalan dengan lancar dan diikuti dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian kita hari ini dengan menyanyikan lagu Suara Yesus Kudengar. Hai Maria
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, saudara-saudariku, senang rasanya bisa bertemu kembali dalam kebaktian online yang kita ikuti dari rumah kita masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri agar dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan hati kita merayakan ibadah hari ini dengan tema Kau rangkai air mata jadi permata. Ibu bapak, saudara-saudariku, pernahkah dalam perjalanan hidup ini kita melewati hari-hari dengan bercucuran air mata, dengan tangisan dan dalam kesedihan? Benarkah Tuhan itu melihat setiap tetes air mata kehidupan setiap anaknya? Sungguhkah Tuhan sanggup merangkai tetesan air mata kita menjadi permata kehidupan yang sangat berharga? Mari kita hayati dalam kebaktian hari ini bahwa Tuhan mampu merangkai air mata kita menjadi permata. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini bersama dengan orang-orang yang kami cintai dalam keluarga kami di rumah masing-masing, kami boleh mengikuti kebaktian online yang boleh disiarkan menjadi berkat untuk kami semua. Tuhan Yesus, siapkanlah hati kami untuk dapat beribadah dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan. Kami datang kepadamu Tuhan, mengaku dosa, bahwa hidup kami selama ini lebih sering berkeluh kesah, meratap dalam tangis dan kesedihan, dibandingkan kami merenungkan tentang penyertaan tangan Tuhan yang menggandeng, menuntun, bahkan memberkati kami. Ampuni kami Tuhan, bila kami masih mudah terombang-ambing menghadapi badai kehidupan di dunia ini. Bapa di sorga, hari ini kami datang membuka hati untuk dengar-dengaran akan sabdamu. Berbicaralah kepada kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu. Pakailah hamba-Mu menaburkan kebenaran benih-benih firman-Mu, supaya di dalam hati kami tumbuh kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidup kami menjadi baru. Bersabdalah, siapkan hati kami menerima berkat sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Jalan hidup tak selalu
tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur kami kasih yang kekal. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti kami kasih Tuhan. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegar. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya kami kasih Tuhan. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti kami kasih Tuhan. Di balik duka menanti kami kasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dipilihkan dari surat Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Roma 8 ayat 18 sampai dengan 21, firman Tuhan ditulis begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya ada pelangi kasih Tuhan. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah tema khotbah pada kebaktian hari ini. Kau rangkai air mata jadi permata. Tema yang keren banget nih. Tema yang sangat mau memberkati hidup kita bersama. Tapi ketika kita membaca tema ini, saya jadi ingat ada sebuah lagu rohani zaman dulu sudah pernah dibuatkan lagu dengan judul Kau Rangkai Air Mataku Jadi Permata. Ayo kita nyanyi lagu ini ya.
rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah gambar permata ini. Permata ini ada di dalam cangkang kerang. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana proses terbentuknya batu permata di dalam wadah cangkang kerang? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, yang perlu kita tahu, kerang yang hidup di lautan itu biasa mencari makan dengan membuka cangkangnya supaya nanti ada makanan berupa plankton atau ganggang atau organisme kecil lainnya masuk ke dalam sistem pencernaan binatang kerang. Tapi yang terjadi ada saat-saat tertentu yang masuk malah bukan makanan, namun benda asing seperti pasir.
Apa jadinya kalau sebutir pasir ikut masuk terbawa ke dalam tubuh kerang? Kita bisa membayangkan pasir yang terlanjur masuk tidak bisa dikeluarkan lagi dan tidak bisa diolah di dalam tubuh kerang. Sementara kita membayangkan tubuh daging kerang itu lunak, lembut sekali. Sekarang justru sedang kemasukan pasir. Bagaimana supaya pasir itu tidak melukai daging lembutnya kerang? Maka pasir tadi harus segera dibungkus. Tubuh kerang mengeluarkan cairan pembalut, cairan pembungkusnya. Namanya nacre. Menarik. Secara alami, nacre ini akan membungkus pasir yang tadinya melukai dan menyakiti daging kerang ini. Dibungkus selapis demi selapis. Sehingga akhirnya membentuk benda keras yang sekarang kita kenal dengan nama mutiara. Jadi nacre ini adalah bahan mineral yang dihasilkan oleh kerang itu sendiri. Ini hasilnya. Wow. Ternyata proses pasir yang menyakiti bisa dibentuk menjadi mutiara yang indah. Luar biasa. Apakah bacaan Alkitab hari ini juga berkisah tentang proses kesakitan, penderitaan yang sanggup diubah oleh tangan Tuhan menghasilkan karya yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya? Ayo kita baca bareng-bareng dari Roma 8 ayat 18 dan ayat 19. Kita ucapkan dan kita baca bareng-bareng ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, berbicara tentang penderitaan zaman sekarang, kita seringkali mendengar bagaimana orang-orang di sekitar kita juga sedang mempercakapkan tentang beratnya penderitaan yang sedang mereka alami. Sampai-sampai ada seorang yang pandai membuat gambar. Dia menulis gambarnya itu begini. Hidup itu pendek. Sambatnya yang panjang melingkar-lingkar. Yaitu sambatnya, itu mengeluhnya, itu keluh kesahnya. Ibu bapak, saudara yang terkasih. Betapa tidak mengeluh, betapa tidak sambat. Ketika di rumah dalam keadaan ekonomi seperti ini, anak-anak seringkali minta pada mamanya, "Mama belikan aku es krim yang rasa Magnum, itu enak banget mah." Ya, mamanya cerdas, mamanya kreatif. Daripada untuk beli es krim, bisa dipakai untuk beli lauk sekalian. Apa yang dibuat oleh sang mama? Kamu tunggu aja, nanti mama anterin kamu. Apa yang kamu minta? Mama hari ini bikin Magnum kedelai. Magnum kedelai kayak apa? Kayak gini gambarnya ya. Ternyata tempe digoreng lalu disundui ya pakai stik es krim ya. Lalu dikatakan ini namanya Magnum kedelai ya. Ini namanya tempe yang dikasih stik es krim ya, ayo dinikmati. Pasti rasanya nggak kalah dengan Magnum es krim ya. Ibu bapak, saudara yang terkasih. Bicara tentang apa yang diungkapkan dalam firman Tuhan hari ini. Saya mesti mengatakan sebuah fakta. Kenyataan bahwa ternyata orang Kristen itu dapat menderita. Ketika kita mengalami penderitaan, coba diamati. Berapa banyak anak-anak Tuhan terlalu sibuk bertanya kepada Tuhan, mengapa penderitaan ini harus terjadi pada diriku? Saudaraku, dalam masa-masa sulit seperti ini, berapa banyak anak Tuhan selalu bertanya, mengapa penderitaan ini harus terjadi pada kami Tuhan?
Saudaraku, jawabannya adalah karena kita masih ada di dalam dunia, di mana dunia ini masih berada dalam pengaruh dosa, di mana banyak manusia hidup menurut kedagingannya. Jadi, dari mimbar gereja ini, saya justru mau mengajak di saat ketika hidup kita bertemu dengan penderitaan, mari kita berhenti sejenak dari pertanyaan, mengapa? Lalu kita bertanya, semestinya apa? Ya, kalau semestinya ditanya, kita justru perlu bertanya, bagaimana aku dapat melewati semua penderitaan yang terjadi dalam kehidupanku, Tuhan? Saudaraku, sudah semestinya sebagai anak-anak Tuhan kita bukan lagi bertanya mengapa kami harus mengalami ini. Tetapi pertanyaannya kita ganti. Bagaimana aku dan keluargaku dapat melewati penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam kehidupanku ini, Tuhan. Dan mulai sekarang ini sudah saatnya saudara dan saya, kita semua perlu berpikir bagaimana Tuhan akan menolong dan memberkati hidupku. Ibu bapak, saudara yang terkasih, inilah yang disebut pengharapan. Inilah yang disebut di dalam bacaan Alkitab hari ini dengan sebuah ungkapan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Bagaimana kita tetap sanggup menjadi anak-anak Allah karena kita punya pengharapan bahwa kehidupan yang sesulit apapun pasti tetap ada karya Tuhan yang sanggup untuk menolong dan memberkati hidupku, hidup kami dan seisi keluargaku. Mengapa ini penting, saudaraku? Saya tertarik dengan seorang yang mengungkapkan tentang apa arti pikiran. Saudaraku, orang ini menulis, pikiran kita itu diibaratkan seumpama tanah. Tanah tidak pernah peduli terhadap jenis benih apa yang hendak kita tanam. Jadi, jika kita ingin menabur benih jagung, maka tanah pasti akan merespons, menanggapi, lalu menumbuhkan nanti tanaman jagung. Ya. Nah sekarang, tahukah kita, apapun yang kita tanamkan dalam pikiran kita, entah itu hal-hal yang baik atau buruk, pikiran kita akan langsung segera menerima, segera menanggapi, meresponsnya, dan menumbuhkannya. Jadi, sadar atau tidak, berapa sering kita memperkatakan hal-hal buruk tentang diri kita sendiri? Apa misalnya? Berapa banyak anak Tuhan kalau berkeluh kesah, sambat, ngomongnya hidupku ini penuh masalah. Aku tidak akan berhasil. Sakitku tidak akan sembuh. Keluargaku hancur berantakan. Aku ini bodoh. Aku ini miskin, mana bisa hidup enak. Masa depanku suram. Dan perkataan-perkataan lain yang seringkali membuat kita ini menanamkan pikiran-pikiran yang negatif, hal-hal yang buruk terhadap diri sendiri. Apa yang terjadi, saudaraku? Untuk kita tahu hal-hal negatif yang kita ucapkan itu akan ditanggapi, direspons oleh pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan. Yang pada gilirannya nanti akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti apa yang kita tanam dalam pikiran kita. Benar, kalau digunakan ungkapan dalam istilah bahasa Inggris, you are what you think. Kamu adalah seperti apa yang kamu pikirkan. Ya, pikiran-pikiranmu itu yang akan membentuk seperti apa keadaan dirimu nanti. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kalau begitu apa yang perlu kita taruh dalam pikiran kita? Ayo kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 20 dan 21.
Kita baca bareng-bareng, kita baca perlahan-lahan sama-sama begini. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Puji Tuhan, hari ini saudara dan saya diingatkan bagaimana kesia-siaan hidup itu harus ditaklukkan. Jangan biarkan justru hidup kita ditaklukkan kepada kesia-siaan. Jangan biarkan kehendak diri sendiri yang menaklukkan diri kita. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada gereja Tuhan di kota Roma, bagaimana justru oleh kehendak Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu, kita punya kehidupan yang baru, kita punya apa yang disebut pengharapan, kita punya kemerdekaan, kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Inilah sesuatu yang indah banget tentang pengharapan kemuliaan anak-anak Allah. Walaupun hidup ini berat dan sulit, aku tidak akan putus asa. Aku tidak akan berkeluh kesah terus-menerus. Aku akan berhenti dari segala macam pikiran-pikiran yang buruk. Justru ini saatnya aku perlu membangun pengharapan kemuliaan hidupku sebagai anak Allah. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bicara tentang pengharapan kemuliaan sebagai anak. Saya tertarik untuk menutup khotbah ini dengan sebuah kisah cerita tentang bagaimana seekor burung elang betina bisa kita sebut sebagai ibu teladan dalam mengurus anak mereka dengan penuh cinta. Mana buktinya? Yang pertama, bagaimana sang induk sebelum bertelur, dia sudah menyiapkan sarang di puncak bukit yang tinggi. Di bawah sana ada jurang. Bagaimana sang induk elang membuat rangka sarang itu dari ranting-ranting kayu yang keras, ada duri tajam, dilapisi rumput-rumput halus, bahkan sang induk elang rela mencabut bulu-bulu dari dadanya sendiri supaya sarang itu jadi empuk, jadi nyaman. Sarang untuk menaruhkan telur yang akan dieraminya. Apa yang terjadi, saudaraku? Setelah sekian lama dierami, waktunya telur itu menetas dan lahirlah anak burung elang. Saudaraku, apa yang terjadi ketika anak burung elang mulai lapar? Anak burung elang yang masih kecil dan lemah ini hanya bisa mengangkat paruhnya, ditengadahkan kepada sang ibu. Lalu sang ibu akan menyuapi, memasukkan makanan hasil buruannya. Anak elang yang kecil ini tiap waktu mendapatkan asupan makanan dari ibunya yang menyuapi dirinya. Apa yang terjadi? Anak burung elang akan tumbuh menjadi besar. Dan saat angin kencang berhembus, sang induk elang ini siap untuk merentangkan sayap, menutup sarang untuk melindungi anakku yang masih kecil dan lemah ini supaya tetap aman dalam sarang yang sedang terus aku jagai. Tapi tahukah kita proses bagaimana sang anak elang bertambah besar? Suatu hari sang anak elang sangat kaget karena ransum makanan tiba-tiba di stop oleh sang ibu. Tidak ada lagi makanan yang disuapkan oleh sang ibu. Bahkan perangainya sang ibu berubah drastis.
Pasti anak elang ini kaget dan bertanya-tanya, mengapa ibu jadi begini? Di waktu yang lain, anak elang itu kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan. Rumput halus dan bulu-bulu tadi berhamburan keluar dari sarang. Sekarang di dalam sarang itu tinggal duri yang tajam menyakiti badan. Pasti sang anak bertanya, ibuku kok tega banget ya? Apa yang terjadi? Anak elang ini lebih kaget lagi. Waktu anak elang ini diusir dari sarang, didorong-dorong keluar, dan anak elang ini jatuh melayang. Pasti dalam pikiran anak elang itu bertanya, ibu, kenapa engkau mau bunuh anakmu sendiri? Saat tubuh anak elang ini terhempas, hampir kandas sampai dasar jurang. Tiba-tiba sang ibu menyambar dengan cepat, menaruh sang anak itu ada dalam gendongannya, diselamatkan. Demikianlah sang ibu berkali-kali mendorong anak elang ini supaya jatuh. Tujuannya cuma satu, supaya saatnya nanti anak elang belajar mengepakkan sayap sendiri, belajar supaya bisa terbang sendiri. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kisah yang menarik. Bagaimana orang tua elang dengan riang kemudian mengajak anaknya yang mulai bisa terbang untuk terus terbang di atas awan. Bagaimana orang tua elang mengajari anaknya untuk mencari binatang buruan. Baru nanti sang anak elang sadar, oh, orang tuaku sedang mengajari kerasnya kehidupan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dari mimbar gereja ini saya mau bertanya kepada saudara, apakah kita sudah menjadi orang tua seperti induk elang, mengurus anak dengan penuh cinta, tapi ada saatnya juga berani dan harus tega supaya anakku nanti bisa menjadi orang. Ya. Saudaraku, bagaimana perasaan kita ketika kita dilatih untuk menghadapi kerasnya kehidupan? Mungkin kita mengatakan, aku merasa sedang dicobai. Aku tidak bisa menerima. Bahkan kadangkala protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan mencobai aku begini berat dan sulit? Aku mau lari dari Tuhan. Ketahuilah, justru pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk belajar terbang. Bagaimana kita mau dididik, dibentuk, diproses. Bagaimana saat kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup ini. Disitulah saatnya Tuhan sedang memproses, mengubah air mata menjadi permata. Saudaraku, hari ini saya tidak mengerti, bahkan tidak tahu apa yang membuat keadaan hidupmu harus meneteskan banyak air mata. Ada orang yang merasakan bagaimana aku mesti meneteskan air mata, memikirkan kesehatan tubuhku yang semakin lemah. Mungkin ada anak Tuhan yang mengatakan, Tuhan, aku menangis meneteskan air mata, memikirkan kondisi keuangan keluargaku, keadaan ekonomi di tempat pekerjaanku. Mungkin juga kita bertemu dengan anak Tuhan yang sedang meneteskan air mata, memikirkan masa depan untuk studinya, untuk kuliahnya, bahkan juga untuk perjodohan hidupnya. Saudaraku, dalam keadaan hidup yang bercucuran air mata, tahukah kita bahwa tangan Tuhan sanggup merangkai air mata kita jadi permata? Kalau kita sungguh-sungguh mengimani, saya mau mengajak kita menyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Kau rangkai air mataku,
jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Angkat tanganmu, saudaraku. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan hidup kita, seperti langit dan bumi jaraknya. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Berdoalah, saudaraku. Saudaraku, ceritakan pada Tuhan apa yang membuat hari-hari hidupmu bercucuran air mata akhir-akhir ini. Katakan dalam doamu apa yang sedang menyusahkan hatimu akhir-akhir ini. Saudaraku, ketahuilah, Tuhan melihat setiap tetes air mata kehidupanmu. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami akhir-akhir ini. Bersyukurlah, kita punya Tuhan yang sanggup untuk merangkai air mata hidup kita menjadi permata. Yakinlah
Keadaan ini akan terus sanggup dibentuk dan diubah di tangan Tuhan yang ajaib. Keadaan tidak akan sama seperti ini selalu. Tuhan sanggup membenahi kembali keadaan hidupmu, saudaraku. Tuhan sanggup menata ulang masa depan keadaan hidupmu, bahkan keluargamu, pekerjaanmu, kekuatan ekonomi, keuangan rumah tanggamu. Masa depan untuk anak-anak kita, meraih studi yang terbaik. Masa depan untuk anak-anak kita mendapatkan jodoh pendamping hidup yang tepat. Yakinkah engkau? Kalau engkau katakan aku yakin, aku percaya, taruh tanganmu di dadamu, panggil nama Tuhan Yesus, sebut nama Yesus. Dialah teman setia yang mendampingi hari-hari hidup kita. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Puji syukur Tuhan, kami berterima kasih memilikimu Tuhan Yesus. Engkau selalu setia dan tidak pernah berubah, mendampingi kami. Dan Kau mendengar apa yang sedang menjadi permohonan doa anak-anak-Mu dari rumah kami masing-masing. Oh Tuhan, hamba menyerahkan semua anak-Mu yang mengikuti kebaktian online hari ini. Tuhan jamah hati dan hidupnya. Tuhan bentuk kembali keadaan anak-anak-Mu. Biarlah kami semua mengalami rangkaian hidup kami ditata oleh tangan Tuhan. Air mata hidup kami Engkau ubahkan menjadi permata yang berharga. Kami punya pengalaman-pengalaman baru, pengalaman yang sungguh membentuk hidup kami menjadi lebih kuat. Terima kasih Bapa. Hamba doakan semua anak-Mu yang mengikuti kebaktian ini sungguh diberkati dengan sabda firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa bagi keadaan dunia kami. Ketika keadaan dunia ini sedang menghadapi wabah pandemi virus COVID-19, Tuhan tolong supaya setiap negara yang sedang menghadapi kesulitan ini, biarlah tangan Tuhan yang akan campur serta menata dan memberikan hari depan yang lebih baik, termasuk untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin negeri bangsa yang kami cintai ini, di tingkat pusat, di tingkat daerah, di pelosok-pelosok pedalaman. Mari Tuhan Kau berkaryalah, supaya para pemimpin negeri bangsa kami sanggup membawa perubahan-perubahan yang sangat baik. Kami rindukan bersama-sama dengan masyarakat dunia, pada saatnya Tuhan yang akan menyediakan hadirnya hasil penelitian dari para pakar medis, berupa datangnya vaksin yang tepat, obat-obat yang tepat. Mari Tuhan, berkati penelitian di bidang medis ini dapat membawa perubahan tepat pada waktunya. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Mari Tuhan, Kau yang akan terus memberikan pemeliharaan bagi setiap gereja-Mu, umat-Mu dan jemaat-Mu dimanapun berada.
supaya kami tetap setia mengikut Engkau walaupun keadaan penuh tantangan dan penuh kesulitan seperti ini. Tuhan, kobarkan kembali iman pengharapan kami. Teristimewa ketika gereja-gerejamu sedang mempersiapkan diri untuk membuka kembali ibadah on-site, kebaktian di gedung gereja. Pada waktunya tangan Tuhan yang akan menyediakannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak lupa mendoakan untuk keluarga kami, baik yang tinggal di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Mari Tuhan, Engkau yang hadir dalam kehidupan iman anak-anak-Mu, orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap setia menjadi anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang hamba doakan semua anak-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini, sungguh diberkati dengan firman-Mu. Kami siap untuk melanjutkan hidup kami bersama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba waktunya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita melalui persembahan kita. Persembahan yang akan kita berikan dapat ditransfer atau melalui QR Code seperti yang tertulis di layar. 2 ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar persembahan terbaik yang akan kita berikan pada saat ini terambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Yang berbunyi demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi permata
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur hanya kepadamu Bapa yang di surga. Karena semua nikmat dan berkat yang kami boleh terima sampai saat ini. Kami mengakui bahwa semua berkat yang telah kami terima itu semuanya berasal daripadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami. Baik yang akan kami berikan melalui transfer, ataupun yang akan kami antar langsung ke gereja kami. Juga sebagai ungkapan hormat kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan padamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan gerejamu di tempat ini. Berkati anak-anakmu yang sudah memberi dan terus ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Dan mampukan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik hanya bagimu. Baik melalui persembahan materi maupun melalui persembahan tubuh dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Kiranya kasih dan anugerahmu senantiasa menyertai kami semua. Berkati pekerjaan, sekolah, kesehatan, dan kehidupan kami. Segala puji dan kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Adakah cemas melanda kalbu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Bimbangkah kau kan hari depanmu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Saudaraku, masukilah hari-hari hidup di depan ini dengan penuh keteguhan iman bahwa Tuhan sanggup merangkai air mata kita menjadi permata-permata kehidupan untuk melanjutkan tugas melayani Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega.